Sekitar 1 bulan yang lalu, gue akhirnya menemukan video yang paling cocok untuk gue implementasi dalam memenangkan pagi hari. Gue struggle dengan pagi hari gue dahulu. Gue struggle dengan pagi hari gue. Gue sering dan sudah lama sekali mengonsumsi konten-konten yang berkaitan dengan pagi adalah penentu kesuksesan hidup, pagi hari adalah emas. Sekarang adalah jam 6 pagi. Kalau mau lihat pagi hari, kelihatan gak sih? Ya, gue bodo amat apa itu kelihatan pagi hari apa enggaknya. But trust me, di jam-jam sebelumnya nggak lama, gue bangun dari tidur gue dan di awal hari ini gue mengerjakan hal yang paling sulit gue lakukan di pagi hari ini. Gue melakukan sistem eat the frog atau makan katak tersebut, di mana memakan katak tersebut memiliki arti kita mengerjakan tugas tersusah dan tersulit kita di pagi hari, di awal hari. Setelah kita bangun, kita mengerjakan hal tersulit tersebut. Video yang kira gue temukan tersebut adalah video karya Hamzah Ahmad yang judul videonya itu berkaitan dengan judul video tersebut. Judul videonya berkaitan dengan rutinitas. Beliau menggunakan kemeja hijau dan menggunakan topi dalam video tersebut. Poin utama yang gue dapat dalam video tersebut adalah kelaparan dan juga pagi hari. Gue sudah dan sedang mempraktekki hal tersebut. Dan itu berjalan dengan lancar dan manjur. Dari waktu-waktu yang sebelumnya, gue belum pernah merasakan tingkat produktivitas yang sangat tinggi dibandingkan dengan hari-hari baru-baru ini dalam hal per-YouTubean yang gue fokuskan. Seperti yang gue terangkan sebelumnya, sekarang adalah pagi hari dan gue sedang kelaparan. Walaupun di jam 6 pagi, sebagian besar warga negara Indonesia belum merasakan kelaparan. Sebagian besar warga negara Indonesia belum
sebagian besar warga negara Indonesia belum merasakan kelaparan. But I'm literally just try to fast. Gue pernah tidak sarapan hingga jam 11. Dan itu suatu pencapaian. Karena gue biasanya jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu gue harus sarapan. Itu adalah aturan yang ada dalam keluarga gue. Gue masih pria muda. Dan saat gue tidak sarapan hingga jam 11 itu menjadi suatu pencapaian. Gue tidak sarapan, tetapi gue mengerjakan hal buruk. Seperti main game di pagi hari, maraton film di pagi hari, bercanda gurau dengan teman gue di Discord di pagi hari. Tidak, aku nggak mau melakukan hal tersebut. Tidak, gue nggak mau mengerjakan hal tersebut. Rasa tidak sarapan gue atau rasa kelaparan gue akan menjadi sia-sia di awal hari tersebut. Gue mengerjakan hal yang paling sulit tingkat pengerjaannya di awal hari, dan kondisi tersebut gue sedang tidak sarapan atau sedang kelaparan. Langkah praktisnya sederhana, kan lu bangun di pagi hari dan lu mengerjakan hal yang paling sulit dan paling keras di awal hari. Tapi yang juga penting, yaitu lu jangan sarapan. Kalau lu kayak gue, yang biasanya melakukan sarapan di jam 6 sampai jam 7, itu gue, lakukanlah perubahan kecil terhadap hal tersebut. Kalau lu mungkin ingin tahu perubahan kecil apa yang gue lakukan terhadap tidak sarapan tersebut, ya itu sederhana, kan gue sarapan di jam 8. Itu adalah suatu pencapaian, karena di jam 6 sampai jam 7 itu biasanya gue sarapan di waktu sebelumnya. Tapi ini jam 8 gue baru sarapan. Besoknya gue melakukan sarapan di jam setengah 9, dan besoknya gue melakukan sarapan di jam 11. Dan tidak lama setelah itu lanjut akan makan siang. Dan di jam-jam gue tidak sarapan, gue fokus ke pekerjaan gue. Lo masih menjadi pelajar, lakukanlah latihan bank soal di awal hari. Lo adalah pelajar, lakukan latihan terhadap bank soal tersebut di awal hari. Lo adalah YouTuber, lakukanlah syuting di awal hari. Lo adalah copywriter, aksikan ide tulisanmu, tulislah di awal hari. Jadi lapar dan pagi hari yang di-mention di sini itu adalah lu tidak sarapan dan lu melakukan pekerjaan atau lu bekerja di awal hari. Eat the frog.
makanlah katak tersebut. Bukan makan sarapan lo. Jadi lu lakukan pekerjaan yang tingkat kesulitannya itu adalah tingkat dewa. Jadi cobalah untuk bekerja dan tidak sarapan, berpuasa di awal hari. Ini akan terjadi perbedaan yang dimana lu bekerja dan perut lu kosong dengan lu bekerja tetapi perut lu pun bekerja. Tidak usah ada alasan terkait pernyataan tersebut. Lihatlah beberapa tokoh. Kita coba lihat beberapa tokoh yang mengimplementasi hal tersebut. Hamzah Ahmad, Andrew Tate, dan Tom Stoik. Yang dimana lebih lanjutnya akan gue ceritakan. Oke, lanjut. Gue menonton video Hamzah Ahmad yang berkaitan dengan rutinitas yang tadi gue sampaikan. Pernyataan yang beliau sampaikan yang menurut gue paling gue suka banget adalah breakfast is a scam. Sarapan adalah tipuan. Itu adalah jawaban yang tidak gue duga. Bukan jawaban, tapi pernyataan yang tidak gue duga ada dalam video tersebut. Gue shock dan tidak percaya karena hal tersebut. Ya, karena gue biasanya karena dahulu gue biasanya bangun pagi, setelah itu ibadah. Ibadah ini bukan termasuk dalam judul video ini ya, karena ibadah ini berkaitan dengan suatu keperluan, kewajiban, dan peningkatan spiritualitas. Yang dimana dalam tanda kutip, ibadah ini jangan terlihat dalam judul video ini. Yang dimana dalam tanda kutip, ibadah ini tidak usah lu lihat yang dalam hal berkaitan dengan judul video ini. Yang dimana ibadah ini dalam tanda kutip tidak usah lu lihat dalam kaitannya akan judul video ini. Oke, setelah gue ibadah, gue belajar hingga jam 6 sampai jam 7 pagi. Ini gue lakukan saat gue libur di waktu sekolah. Jam sampai jam 7 pagi, gue belajar sampai jam 6 sampai jam 7. Jadi gue belajar hingga jam 6 sampai jam 7 pagi, karena itu waktunya gue sarapan. Setelah gue belajar ya gue sarapan. Setelah gue sarapan gue lanjut belajar lagi hingga ada jeda 1 jam setelah gue makan, kurang lebih 1 jam. Bisa lebih 1 jam, bisa lebih 30 menit. Dan setelah itu, setelah udah ada jeda tersebut dengan gue belajar, gue workout. Ini yang gue lakukan ketika kala itu di libur, ketika waktu sekolah. Ini yang gue lakukan kala itu ketika libur sekolah di pagi hari. Tetapi tidak salah untuk mencoba
tidak sarapan atau berpuasa ini. Tetapi tidak salah untuk mencoba hal tersebut, yakni berpuasa atau tidak sarapan ini. Kebetulan gue menonton video tersebut di bulan Maret hingga April di waktu silam di bulan puasa Ramadan tahun 2024. Gue pernah memberitahukan kepada keluarga gue bahwa gue nantinya tidak akan sarapan lagi. Jadi gue makan pagi agak telat. Hal itu gue katakan sebagai pendorong gue untuk lebih berani dalam melakukan aksi tersebut. Dan gue tidak hanya omong kosong. Tidaknya sarapan menjadi indikator yang buruk karena banyaknya perusahaan makanan atau kuliner yang mengatakan kalau sarapan itu penting. Jadi munculnya anggapan kalau kita harus makan terlebih dahulu baru kita bekerja atau belajar. Lu bangun tidur, setelah itu lu sarapan di awal waktu. Setelah itu baru bekerja atau belajar. Hasilnya akan berbeda. Hasil bekerja atau belajar lu akan berbeda. Dan sarapan ini menjadi suatu kepuasan yang sementara atau instant gratification. Karena lu makan di awal waktu, yaitu sarapan, itu lu memprioritaskan untuk melakukannya dan itu mudah untuk dilakukan. Ketimbang lu harusnya kan memilih untuk memakan katak tersebut, yaitu pekerjaan sulit. Pekerjaan sulit yang seharusnya lu kerjakan. Di mana itu bisa dapat meningkatkan tingkat produktivitas lu. Kita bangun tidur, setelah itu kita memprioritaskan tenaga, fisik, dan pikiran kita untuk melakukan pekerjaan yang sulit. Contohnya bekerja. Hasilnya akan berbeda dengan orang yang memprioritaskan breakfast terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu, baru dia menekankan dirinya untuk bekerja. Coba lo lihat Hamzah Ahmad, Andrew Tate, Tom Stoic, tentu saja Hamzah Ahmad melakukan hal tersebut karena sumber video ini berasal dari Hamzah Ahmad yang judul videonya ini berkaitan dengan rutinitas. Dia berkata, breakfast is scam, sarapan adalah tipuan, seperti yang gue jelaskan sebelumnya. Tom Stoic, jika dalam aplikasi YouTube lu sering mengonsumsi konten berbau dengan pengembangan diri yang berbahasa Inggris, algoritma YouTube akan memberikan video Tom Stoic ini. Apa video ini? Video ini adalah masterclass akan copywriting yang diupload olehnya secara gratis. Yang gue suka dari video ini, lagi-lagi adalah video ini berdurasi panjang dan ada video dan terdapat. Yang gue suka dari video ini, lagi-lagi video ini berdurasi panjang dan terdapat poin positif, poin edukasi di dalamnya. Yang dimana cocok sekali cocok sekali dengan video yang pernah gue bahas dalam cocok sekali dengan video yang pernah gue bahas di channel gue ini tentunya, dimana video tersebut akan gue sisipkan gambarnya dan gue akan tambahkan link videonya di deskripsi. Balik ke Tom Stoic. Di dalam videonya yang gue tonton, gue ingat di mejanya terdapat kopi,
laptop, dan HP. Handphone ini tidak lama berada di mejanya karena ia melempar alat yang penuh distraksi tersebut. Karena ada cewek yang mengecat dirinya. Tetapi yang gue tekan di sini adalah gue jamin beliau syuting video yang berdurasi panjang dan terdapat nilai edukasi di dalamnya. Itu di syuting di awal hari atau pagi hari. Foto-foto Andrew Tate yang gue sering lihat pun mungkin kalian juga memiliki karakteristik yang sama akan pagi hari, kelaparan, dan bekerja keras. Di fotonya tersebut tergambar suasana langit yang biru dan beliau yang bertatapan fokus dengan laptopnya. Dalam foto tersebut terdapat ajakan, ayo berpuasa dan lakukan pekerjaan sulit di pagi hari. Do the hard work, especially if you don't feel like it, and stay home. Mwah.